Untuk Pak Fajar ada salam nggak nih untuk teman-teman Gesit yang ada di Gesit SMP Negeri 14? Ya, baik ya untuk anak-anak Gesit. Mari berolahraga. Ingat, salam olahraga, salam sehat, salam semangat, dan salam ceria. Hai Sobat Gesit, kami dari Duta Gesit SMP Negeri 14 Surakarta. Nah, hari ini tamu podcast kita siapa nih, Rek? Nah, tamu podcast kita adalah salah satu guru favorit di SMP Negeri 14 nih. Katanya tuh guru paling ganteng tahu. Siapa ya? Ini dia. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Fajar Saputro, Sarjana Pendidikan. Saya mengampu mapel olahraga di SMP Negeri 14 Surakarta, tepatnya di kelas 9 ya. Wah, parah nih ya. Inceran para ciwi-ciwi nih kayaknya ya. Nah, kita mau ngajuin pertanyaan nih buat Pak Fajar tentang pentingnya olahraga buat remaja nih, di kalangan remaja. Nah, menurut pendapat Pak Fajar, apa sih pentingnya olahraga bagi remaja itu? Baik, kalau menurut saya, olahraga itu sangat penting ya. Sebenarnya bukan hanya untuk kalangan anak muda saja, tapi untuk semua gender ya. Maaf, semua gender dan semua usia, baik dari yang usia dini, remaja maupun dewasa ya. Tapi kalau untuk usia remaja sendiri, kenapa olahraga itu sangat penting? Karena di usia remaja adalah usia di mana pembentukan otot, pembentukan tulang, pembentukan saraf itu sangat besar-besarnya ya, paling maksimalnya. Maka dari itu olahraga sangat diperlukan. Apalagi selain untuk membentuk fisiknya, kan juga ada pembentukan mental di dalam berolahraga tersebut. Ya, jadi seperti itu. Sangat penting ya, Pak. Iya, sangat penting sekali. Nah, apa saja sih jenis olahraga yang populer di kalangan remaja itu? Kalau di kalangan remaja atau di SMP Negeri 14 Surakarta? Mungkin bagi SMP. Oh ya, kalau di sini ya, saya kan mengambil olahraga di sini ya. Paling ini diminati banyak siswa itu terutama di futsal, olahraga futsal, ya, terus olahraga basket, olahraga voli, sama ini anak-anakku juga sering sekali mengikuti bela diri. Nah di sini bela dirinya kan ada karate, seperti itu. Ya kalau di SMP Negeri 14 Jakarta, setahu saya hanya itu saja. Ini lumayan banyak ya. Iya, lumayan banyak. Jadi yang paling banyak diminati adalah olahraga yang berhubungan dengan bola. Iya, benar. Apalagi yang berhubungan dengan bola, itu kan di zaman sekarang kan tidak hanya disukai oleh kaum laki-laki saja. Nah, perempuan pun sekarang juga sudah mulai berkembang, yang mulai dari olahraga futsal, basket, voli, itu pun juga sudah banyak remaja perempuan yang ikut berpartisipasi dalam olahraga tersebut. Ya, banyak ya. Iya. Nah, apa aja sih manfaat dari olahraga bagi kesehatan fisik dan mental bagi remaja? Oh, baik. Kalau untuk manfaatnya yang pertama dari fisik dulu. Dari fisik yang seperti saya jelaskan di awal tadi, ya, pembentukan fisik itu di kalangan remaja itu ini baru kejar-kejarnya, baru maksimalnya, terutama untuk pembentukan tulang, pembentukan saraf, ya, terus pembentukan organ-organ tubuh yang lainnya seperti paru-paru, jantung, otot. Nah, masa otot itu sangat penting, apalagi di usia remaja ini kan semuanya sudah mulai memikirkan tentang fisik mereka, terutama yang cowok. Yang cowok itu kan pengen sekali badannya terlihat kencang, terlihat gempal, seperti itu. Sehingga ini salah satu cara untuk menarik, memberikan kepercayaan dirinya lebih apabila dia memiliki badan yang sangat ideal. Terus untuk dari segi mental ya dari segi mental itu olahraga juga sangat penting. Pentingnya apa? Saat kita itu melaksanakan kegiatan olahraga, itu yang pertama, pasti pikiran kita menjadi fresh. Yang kedua, saat pikiran kita fresh, itu saat kita itu melakukan kegiatan apapun, itu saya yakin pikirannya akan lebih jernih. Yang ketiga, dari saat kita itu melaksanakan kegiatan olahraga, itu kita akan terhindar dari hal-hal yang berbau negatif, ya, seperti mungkin pergaulan bebas, terus mengkonsumsi obat-obatan terlarang, ataupun minuman yang dirasa itu berbahaya atau mengandung. Nah, jadi olahraga itu bisa menambah tinggi badan ya, Pak?
Ya, pasti. Karena seperti yang saya bilang di depan tadi, bahwa salah satu manfaat olahraga itu untuk fisiknya yaitu bisa menambah tulang menjadi lebih kuat, menjadi lebih tinggi, dan lain sebagainya. Tetapi perlu diingat, itu juga harus dilihat dari riwayat si atlet itu atau si remaja itu. Apakah dalam gennya itu terdapat gen yang anaknya itu pertumbuhannya lebih cepat, atau masa tentang tulang ya. Nah, bukan bermaksud untuk menyinggung atau bagaimana merendahkan, tidak. Tapi kan ada gen yang memang keluarganya itu memang tidak bisa tinggi. Jadi memang bisa disebut ya tingginya hanya memampai saja, seperti itu ya. Iya, Pak. Iya. Itu Pak, kan anak-anak remaja sekarang nih ya, banyak Iya. banget ikuti kegiatan-kegiatan. Nah, bisa sampai hari Sabtu, hari Minggu, bahkan bisa sampai maghrib nih Pak. Iya. Itu gimana sih Pak cara membagi waktu agar mereka tuh bisa melakukan olahraga? Oh gitu ya. Baik. Berarti yang dimaksud Senin sampai apa itu? Ini sampai Senin sampai Jumat kan Iya. sekolah, nah itu Iya. kan masih ada kegiatan-kegiatan lain, Iya. kan bisa sampai sore. Terus bisa juga hari Sabtu atau Minggu dia tuh pergi atau ada kegiatan juga. Nah, itu gimana Pak cara Nah, membagi? baik, kalau memang dari pagi sampai sore itu kita sudah penuh waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah atau mungkin di luar, ya, kita tekankan lagi, olahraga itu sebenarnya tidak harus melakukan kegiatan atau permainan seperti sepak bola, voli, basket dan sebagainya, tidak. Ya, kita melakukan stretching, kita melakukan jogging, terus kita cooling down, itu juga sudah termasuk salah satu olahraga. Ya, jadi jangan pernah berpikir kalau olahraga itu harus berbentuk permainan, tidak. Ya, jadi atau kalau kita bisa memanfaatkan waktu ya 5 menit saja, itu kita melakukan jalan, jogging atau stretching lah, itu sudah termasuk olahraga. Karena intinya olahraga itu kan melakukan aktivitas fisik yang diminatinya sehingga menimbulkan sehingga menimbulkan perasaan senang dan nyaman. Jadi tidak dilakukan secara terpaksa. Jadi misal kalau 20 menit sehari gitu juga nggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Misalkan kalau bisa olahraga itu sifatnya rutin. Iya. Misal 20 menit tapi dilakukan seminggu 3 kali gitu. Ya, memang kalau di olahraga itu memang rutinnya itu minimal seminggu 3 kali agar masa otot itu bisa terbentuk secara berkelanjutan ya. Jadi kan soalnya kan ada seorang siswa atau seorang remaja itu yang dia melakukan kegiatan olahraga itu hanya seminggu sekali tapi dalam tempo yang lama, itu malah kurang disarankan. Lebih baik dia melakukan dengan intensitas waktu yang singkat ya, Tapi per 4 jam atau 30 menit ya, tapi secara konsisten minimal 3 kali dalam 1 minggu. Ini Pak, nah biasanya kan murid-murid tuh kegiatannya tuh lebih banyak ke ekstra dan les. Ya, Nah, misal nih mereka melakukan kegiatan ekstra, misal paskib ya. atau menari atau modern dance. Nah, itu tuh bisa menggantikan peran olahraga nggak sih Pak? Kan itu kan juga kegiatan fisik. Kalau dilihat dari pengertian olahraga sendiri, ya, kegiatan itu sebenarnya sudah termasuk kegiatan olahraga. Tapi satu hal lagi, ya, saat kita mau melakukan ekstra paskib, melakukan ekstra tari ataupun dance, itu alangkah baiknya tetap diawali dengan pemanasan atau peregangan terlebih dahulu. Karena tidak mungkin kita saat melakukan tari atau dance, ya kita kan juga perlu melakukan pemanasan untuk mempersiapkan otot-otot kita. Terus, ya benar, nafas-nafas kita agar nggak mudah ngeh, dan diakhiri tetap dengan pendinginan ya, walaupun mungkin dalam konteksnya dalam pembelajaran atau ekstrakurikuler tari ataupun dance itu mungkin tidak ada kata-kata ayo anak-anak pemanasan atau cooling down, itu nggak ada. Tapi kalau itu nanti ada pemanasan dan cooling down ya itu akan lebih baik. Apalagi cooling down kan manfaatnya untuk menghilangkan asam laktat yang menumpuk pada tubuh sehingga siswa atau atlet itu tidak mengalami seperti kekakuan atau bahasa Jawanya jarum-jarum. Bisa menghindari cedera juga ya Pak? Bisa. Kan banyak banget nih remaja tuh yang alami obesitas, ya Iya. obesitas sih, tapi lebih tepatnya kelebihan berat badan. Ya. Nah, itu tuh kira-kira tuh mereka tuh lebih baik melakukan olahraga apa ya, Pak? Misal kardio atau apa latihan beban atau apa gitu, Pak? Baik, kalau untuk anak-anak mungkin yang dirasa badannya berlebihan, berat badannya berlebihan, ya itu disarankan untuk melakukan kegiatan aktivitas atau olahraga
itu yang berhubungan dengan endurance dulu saja. Ya. Jadi tentang daya tahan tubuhnya dulu. Setelah itu baru diimbangi dengan mungkin dengan gerakan-gerakan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Contoh kalau dia itu memang badannya gemuk, otomatis kan lipatan di pinggang atau perutnya kan banyak. Itu nanti mungkin bisa melakukan kegiatan seperti push up, sit up, back up. Terus angkat beban itu kalau bisa disarankan jangan terlalu banyak. Karena yang dilatih kan bukan massa ototnya, tapi karena tujuannya kan untuk menurunkan berat badannya dulu. Makanya untuk menurunkan berat badan yang paling baik adalah aktivitas yang berhubungan dengan endurance. Ya mungkin jogging-jogging dulu tidak apa-apa. Jadi selain dia untuk menurunkan berat badannya, itu juga bisa untuk melatih paru-paru dan jantungnya. Karena keseringan orang yang berlebihan berat badannya itu paru-paru dan jantungnya itu akan bermasalah. Bermasalahnya apa? Mungkin bagian lemaknya akan mendesak ke dalam bagian organ-organ tubuh dalamnya tadi seperti paru-paru atau jantungnya. Ditakutkan itu tadi kalau orang yang obesitas atau berlebihan lemaknya, berlebihan berat badannya, itu saya yakin biasanya masalah nafas atau fisiknya itu sangat berkurang. Kalau jalan-jalan gitu aja juga boleh ya Pak? Kalau jalan-jalan boleh, asalkan tetap harus ada targetnya. Yang namanya olahraga itu tetap harus ada targetnya. Entah itu target jarak ataupun target waktu. Kalau cuma jalan-jalan biasa, itu bisa dikatakan belum termasuk olahraga. Ya, jadi kalau cuma jalan-jalan saja. Tapi kalau dia udah punya target, dia udah punya keinginan, sama diimbangi dengan rasa senang, itu bisa dikatakan olahraga. Baik Pak. Sabrina mau tanya apa lagi? Oh iya, ada Ya. pertanyaan lagi. Ya, Mbak Sabrina, silakan. Oke, bagaimana cara Pak Fajar mengatasi siswa yang kurang minat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tersebut? Baik ya, pertanyaan itu mungkin terjadi juga di SMP kita ya. Nah, ada beberapa anak yang memang kurang minatnya tentang saat melakukan kegiatan olahraga. Nah, salah satu cara saya yang pertama adalah mungkin saya tanya dulu ya, kenapa kok dia itu tidak mau mengikuti olahraga atau kurang minat terhadap olahraga tersebut. Yang pertama, yang kedua, kalau memang itu dia sakit atau mempunyai riwayat penyakit, ya itu akan saya beritahu bahwa olahraga ini untuk penyakitnya itu tidak terlalu berpengaruh apabila intensitas olahraganya itu tidak berlebihan. Jadi yang ditakutkan dia itu apa? Nanti kita cari solusinya dalam olahraga tersebut. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin kalau dia bosan terhadap olahraga yang kita berikan, saya akan mencari beberapa cara agar anak-anak itu tidak mudah bosan. Seperti mungkin modifikasi dalam permainan hal tersebut. Contoh ya, mungkin yang paling ditakuti adalah kegiatan senam lantai. Nah, senam lantai itu mungkin banyak siswa yang dirasa susah atau sulit atau pusing. Nah, itu kita cari apa penyebab pusing. Mungkin karena dia itu saat melakukan bullying itu ternyata dia memejamkan mata. Nah, setelah dia memejamkan mata, dia membuka. Nah, terus seolah-olah dia menjadi seperti terguncang. Yang pertama. Yang kedua, roll belakang atau roll depan juga lagi mungkin. Dia susah untuk menggulingnya. Nah, itu kita membuat modifikasi alat ya, yaitu matras bidang miring. Jadi matras itu kan biasanya landai. Nah, itu kita buat miring sebelah. Nah, kita buat miring sebelah. Nah, nanti anak yang mau melakukan roll ya, itu awalnya itu dari atas ini. Nah, kalau dari atas ini saat dia mau melakukan gulingan dengan teknik yang benar, otomatis dia akan mudah untuk mengguling ke bawah. Nah, itulah salah satu cara agar nanti siswa itu dapat teratasi masalah-masalahnya, sehingga siswa yang mungkin kurang minat di dalam bidang olahraga itu bisa terpecahkan. Itu tadi cuma contoh ya yang senam lantai tadi. Kalau untuk olahraga lain mungkin masih banyak lagi contoh modifikasi permainan atau modifikasi alat. Oke. Ya. Nah, apakah Pak Fajar melihat adanya perbedaan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam hal partisipasi olahraga itu? Nah, ya baik. Kalau secara nyata itu pasti terlihat ya. Pasti paling banyak peminatnya olahraga itu adalah laki-laki. Ya, partisipasinya pasti paling banyak. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan bola dan lari tadi. Tapi untuk perempuan tidak menutup kemungkinan ya tetap masih banyak, apalagi di SMP Negeri 14 Surakarta ini. Saya lihat hanya mungkin satu kelas itu hanya mungkin ada 1 atau 2 segelintir orang aja yang mungkin minatnya terhadap olahraga itu berkurang atau menurun. Jadi kalau dilihat dari perbedaannya, ya, antusiasnya itu memang terlihat sangat terlihat ya.
Karena biasanya memang olahraga itu atau aktivitas fisik itu sangat disukai oleh laki-laki. Ya, yang perempuan itu mungkin lebih suka untuk aktivitas-aktivitas yang tidak banyak memakai fisik. Tetapi ya tadi kembali lagi di SMP Negeri 14 Surakarta, saya lihat antusiasnya yang perempuan juga banyak. Tapi tetap ada bedanya dengan laki-laki, tetap banyak dengan laki-laki. Oke, apa tantangan terbesar yang dihadapi siswa remaja dalam berolahraga? Baik. Tantangannya itu kalau saya lihat itu siswa-siswa itu atau remaja itu biasanya mereka karena sudah terkontaminasi dengan yang namanya gadget game, sehingga mereka jadi mager, malas gerak, ya. Diajak temannya renang, diajak temannya jogging, itu ya seperti aja. Apalagi kalau hubungannya dengan gadget dan konten tadi, ya. Mereka itu jadi melakukan kegiatan olahraga tidak secara maksimal karena dia hanya melaksanakan kegiatan olahraga hanya untuk membuat konten saja. Nah, itu yang pertama ya Mas Kevin. Yang kedua, mager itu mereka dapat bukan hanya gara-gara karena gadget atau sosmed itu tadi, tapi bisa karena lingkungannya. Karena lingkungan di sekitarnya memang orang-orangnya mungkin tidak suka berolahraga. Mungkin mereka sukanya melakukan kegiatan yang hanya mungkin nonton film atau sering bercerita atau mungkin tidur-tiduran. Nah, itu saya baik ya. Untuk selanjutnya yaitu mungkin masalah riwayat penyakit ya, karena setiap orang itu mungkin terkadang dia mempunyai riwayat penyakit sendiri-sendiri ya. Itu seperti penyakit asma ya, atau penyakit gangguan ginjal jantung ataupun asam lambung, sehingga pada saat dia itu terlalu capek melakukan kegiatan olahraga ya, dia takutnya itu kalau dia nanti penyakitnya bakal kambuh. Padahal kalau dia punya penyakit seperti itu bisa diantisipasi dengan yang melakukan itu tadi, kegiatan-kegiatan olahraga yang intensitasnya dikurangi, jadi tidak berlebihan ya, seperti mungkin bisa jalan setiap pagi atau setiap sore atau jogging aja, atau tadi bisa stretching atau bisa mengikuti senam lihat dari media seperti YouTube ataupun di televisi. Nah, jadi Pak Fajar boleh nih memberikan saran dan pesan untuk remaja agar lebih antusias. Lebih antusias untuk berolahraga. Nah, baik ya. Saran saya untuk para remaja ya, agar lebih antusiasnya terhadap olahraga atau berolahraga ya. Saran saya pertama ya, ingat olahraga itu sangat penting untuk kesehatan kita, untuk masa depan kita ya. Tanpa adanya jiwa fisik yang sehat ya, itu kita tidak akan bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan maksimal ya. Kalau kita punya penyakit ya, baik penyakit fisik ataupun penyakit mental, itu saya yakin kegiatan apapun tidak akan bisa kita lakukan dengan baik. Yang pertama. Yang kedua ya, oke, kalau memang kita itu hidup di era yang modern, kita era digitalisasi ya, jangan hanya melakukan kegiatan olahraga hanya untuk konten saja ya, tapi imbangi dengan olahraga yang serius. Karena saat kalian membuat konten ya, dan kalian melakukan olahraga dengan sungguh-sungguh, saya yakin konten kalian juga akan memberikan konten yang sangat bagus juga. Yang ketiga, ya mungkin saran saya, carilah circle ya, atau teman-teman yang positif untuk kalian ya. Jadi jangan hanya mencari teman yang konteksnya hanya mengarah ke hal-hal yang negatif saja. Contoh ya, hanya bermain game saja tanpa memikirkan nanti kalau lama-lama kita main game itu dampaknya apa ya. Jadi yang ketiga itu tadi, carilah circle teman-teman yang memang dia itu suka beraktivitas olahraga, sehingga pada saat kita kumpul ya, kita bisa sehat bersama, senang bersama, dan ceria bersama. Itu aja sih ya. Jadi intinya itu mencari pergaulan yang baik. Oh ya. Yang baik, lingkungan yang baik ya. Kan bisa mengajak kita lebih ke hal yang positif ya. Ya. Oh ya, yang terakhir ini. Terakhir ya. Yang terakhir mungkin ini yang paling penting, ini dorongan dari orang tua. Ya, dorongan dari orang tua. Ya, orang tua itu kan adalah sesosok orang dewasa yang sangat berpengaruh pada hidup kita ya. Jadi kalau orang tua itu mau mendorong anaknya itu untuk berolahraga, saya yakin anaknya itu tambah semangat untuk berolahraga. Seperti mungkin dibelikan outfit yang keren untuk olahraga, atau mungkin orang tuanya juga ikut jalan sehat atau jogging ya. Itu saya yakin anaknya pasti juga bakalan tambah semangat untuk beraktivitas. Jadi orang tua juga perlu banget ya. Perlu banget. Ya. Terus misalnya agar untuk membantu motivasi anaknya juga ya. Nah, ini udah nih Brin? Sudah ya Pak? Wah, terima kasih ya, ini sangat membantu banget ya bagi
apa teman-teman gesit juga ya. Ya. Dan Teman-teman ya sekolah juga. dan buat juta-juta gesit juga nih buat info apa? Memotivasi Ya, juga ya. ilmu baru buat kita ya. Ya. Nah, ini ada salam buat Pak Fajar. Ada salam untuk teman-teman Oh ya, Pak Fajar. itu tadi ya, anak-anak ingat kesehatan itu utama ya. Kalau badan kita itu tidak sehat atau kurang sehat ataupun kurang bugar, saya yakin ya kalian tidak akan bisa melaksanakan kegiatan apapun itu dengan maksimal. Jadi salam olahraga, jaga kesehatan baik jiwa maupun raga. Weh,